Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roni Saputra dengan NIM 216500003. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus dari jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama yaitu pemalsuan identitas. Bisa dilihat di sini dari contoh gambarnya, polisi masih dalami kasus ratusan warga Garut yang mendadak terlilit hutang. Yang pertama yaitu mencengangkan ratusan warga di Garut, Jawa Barat. Pasalnya 407 warga di Garut tiba-tiba terlilit hutang di bank. Hal itu terbongkar setelah warga yang tak merasa berhutang kepada siapapun mengadu ke kantor desa. Namun kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pencurian data identitas masyarakat ini. Untuk kelanjutan beritanya bisa diakses melalui link berikut ini yang telah dipaparkan di dalam PowerPoint ini. Yang kedua yaitu laporan di Mapolda Sultra tak digubris. Yayasan Laki Dende laporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Mabes Polri. Dugaan pemalsuan dokumen dengan mencatut nama Yayasan Lakinande dan Universitas Lakinande oleh Haji Siti Aminah dari Yayasan Lakinande, Rasak, Parosi, sudah dilaporkan ke Mapolda Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2017 yang lalu. Namun laporan tersebut hingga kini tak kunjung diproses. Bahkan terkesan ada pembiaran dari pihak Mapolda Sultra. Kesal dengan sikap itu, Mapolda Sultra, Ketua Yayasan Lakinande, Haji Basrim Suprayogi, akhirnya mengadukan kasus tindakan pidana pemalsuan ini ke Mabes Polri pada hari Jumat tanggal 26 bulan 5 2017 di siang hari. Untuk selengkapnya bisa diakses melalui link yang telah tertera. Yang ketiga yaitu polisi ungkap pemalsuan dokumen administrasi dari EKTP hingga kartu keluarga di Papua. Polisi dari Polsek Mimika Baru, Mimika, Papua, mengungkap kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan di sebuah tempat percetakan. Awalnya, pelaku adalah pemilik usaha jasa pengetikan dan fotokopi sejak tahun 2016. Tersangka mulai memalsukan dokumen ini administrasi sejak tahun 2019. Seperti sebelumnya, silakan akses di link berikut. Yang kedua yaitu phishing. Contoh yang pertama yaitu buka undangan nikah di WA RP 1,M Rai. Jadi korban phishing pencurian data saat mengklik kiriman pesan singkat undangan dari aplikasi dari orang tak dikenal. Sylvia, 52, warga Lawang Malang ini harus kehilangan dana tabungan yang tersimpan di salah satu bank milik BUMN. Tak tanggung-tanggung, dana yang berhasil dikuras oleh pelaku illegal akses ini senilai Rp 1,4 miliar rupiah. Untuk lebih lengkapnya, silakan akses link berikut. Yang kedua, sebuah keluarga yang merupakan nasabah bank melaporkan telah kehilangan uang mencapai Rp 1 miliar lebih karena mengikuti perintah link dan pesan yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp. Untuk selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang ketiga, wanita yang berprofesi sebagai PNS di Daerah Istimewa Yogyakarta ini tertipu hingga 600 juta rupiah. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah awalnya memasukkan korban ke dalam grup Telegram. Di dalamnya telah ada sekitar 20-an orang yang diminta untuk menyelesaikan misi di salah satu platform media sosial. Dari sinilah pelaku melancarkan aksinya. Menurut keterangan korban, pelaku meminta korban untuk melakukan top up saldo untuk mencairkan koin yang sudah terkumpul dari hasil komisi yang telah dilakukan. Untuk berita selengkapnya, silakan akses di link berikut. Yang ketiga yaitu malware. Kasus pertama, menurut lembaga penegak hukum Europol, malware ransomware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer. Tidak terkecuali Indonesia, komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia cyber terbesar yang pernah ada. Perusahaan apa saja yang terkena malware ransom WannaCry ini, dan siapakah dalam di belakang semua ini? Bisa diakses melalui link berikut. Yang kedua, contoh kedua. Selanjutnya,
Modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai Rp 12 miliar. Sebanyak 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran berbeda seperti mengembangkan fake kit, mengumpulkan database korban, menguras rekening korban, hingga melakukan penarikan pada rekening korban. Untuk selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Berita selanjutnya, video kasus penipuan online malware di Jawa Tengah tinggi. Banyak pejabat jadi korban. Kasus penipuan online berbasis malware di Jawa Tengah ternyata memiliki angka yang cukup tinggi. Ironisnya, para korban berasal dari berbagai kalangan termasuk para pejabat. Kerugian dari kasus itu juga kehilangan cukup fantastis mulai dari Rp 2 jutaan hingga sampai dengan 50 juta. Artikel ini bisa diakses melalui link berikut. Yang keempat, ransomware. Siapa yang tidak tahu dengan Bank Syariah Indonesia yang baru-baru terkena virus ransomware? Bank Syariah Indonesia diduga terkena serangan virus berbahaya dinamai ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah menguasai akses korban untuk kemudian meminta tebusan. Bank Syariah Indonesia sendiri sudah error sejak Senin, tanggal 5 bulan 5 yang lalu. Baik untuk layanan perbankan, ATM maupun mobile banking. Pihak manajemen berdalih gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah berangsur pulih pada Senin sore. Untuk baca selengkapnya, silakan akses di link berikut. Yang kedua, virus ransomware makan korban rampok Rp 8,3 triliun rupiah. Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya hingga 590 juta dolar atau Rp 8,3 triliun rupiah untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021 lalu. Bahkan sejumlah uang itu lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada 2020. Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pengeluaran meningkat hingga 42% dan diperkirakan juga jauh lebih tinggi dari total 10 tahun yang lalu. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang ketiga, selanjutnya, 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. 2 rumah sakit ini yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau menenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Untuk selengkapnya silakan baca melalui link berikut. Yang kelima yaitu peretasan atau hacking. Kasus yang pertama, investor kripto rugi Rp 10,6 triliun akibat kasus penipuan dan peretasan. Berdasarkan sebuah laporan baru dari platform layanan keamanan, Immunevi, kuartal ketiga 2023 menjadi kuartal terburuk terkait dengan kerugian akibat peretasan dan penipuan kripto. Investor kripto kehilangan sampai dengan 680,5 juta dolar atau setara Rp 10,6 triliun. Asumsi kurs dalam rupiah yaitu 15.542.000 per dolar Amerika Serikat. Sepanjang kuartal 3 2023 naik 59% sekitar 428 juta dolar atau setara dengan 6,6 triliun rupiah dari tahun ke tahun menurut laporan oleh Immunevi. Selengkapnya silakan baca melalui link berikut. Kasus selanjutnya, peretasan Cina bobol surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat. Peretas Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina dalam operasi spionase yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surat pemerintah.
Departemen Luar Negeri enggan memberikan rincian kasus peretasan akun kedua diplomat itu. Sebaliknya menyatakan investigasi sedang berjalan. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Selanjutnya, Amerika Serikat diserang kelompok Rusia, pertahanan pemerintah jebol. Peretas dari Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina dalam operasi spionase yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surat dari pemerintah. Departemen Luar Negeri enggan memberikan rincian kasus pelaksanaan kedua diplomat itu, sebaliknya menyatakan investigasi sedang berlangsung. Untuk kelanjutan beritanya bisa diakses melalui link berikut. Yang keenam, serangan DDoS. Serangan masif DDoS lumpuhkan Twitter, Indonesia terdampak. Sebuah serangan brutal bernama Distributed Denial of Service atau sering disebut dengan DDoS. Rupanya tengah menimpa server DN. DN merupakan perusahaan jasa penyedia domain name service DNS yang banyak dipakai oleh nama-nama besar seperti Spotify dan Twitter. DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server. Masifnya jumlah paket data yang diterima dalam waktu bersamaan bisa mengakibatkan server melambat, bahkan tumbang. Untuk kelanjutan dari materi ini bisa diakses melalui link berikut. Yang kedua yaitu penyebab situs web DPR tak bisa diakses. BSSN terjadi serangan DDoS. Selanjutnya, serangan terhadap situs web Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 24 Juni 2020. Lantaran serangan Distributed Denial of Service DDoS mengakibatkan situs web tidak bisa diakses hingga Rabu malam pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Pantauan pukul cyberthreat.id, situs web tidak bisa diakses kembali sekitar pukul 22:08. Untuk kelanjutan berita bisa diakses melalui link berikut. Berita selanjutnya, kena serangan DDoS, Blizzard pulihkan Battle.net tidak lebih dari 2 jam. Activision Blizzard melaporkan adanya serangan Distributed Denial of Service DDoS dalam layanan Battle.net pada Rabu 11 Mei. Dalam tweet awalnya yang diposting pada pukul 11:11 waktu Indonesia bagian Barat, Blizzard mengatakan saat ini kami mengalami serangan DDoS yang dapat mengakibatkan latensi tinggi dan pemutusan sambungan untuk beberapa pemain. Kami secara aktif bekerja untuk mengurangi masalah ini. Selengkapnya bisa dilihat melalui link berikut. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Profesor Cina dinyatakan bersalah jual rahasia dagang. Hoa Zhang, usia 41 tahun, seorang profesor Universitas Tianjin, ditangkap pada Mei 2019 setelah tiba di Bandara Internasional Los Angeles. Dalam perjalanan ke sebuah konferensi, Zhang dituduh mencuri dan menjual rahasia Amerika Serikat ke pemerintah dan militer Cina lewat sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman. Untuk kelengkapan beritanya bisa diakses melalui link berikut. Berita selanjutnya datang dari konten Premier League dan Piala Dunia 2020 Qatar. 2022 Qatar bakal dipolisikan video. Video bekerja sama dengan kepolisian daerah Banten mengambil langkah tegas terhadap 2 aplikasi penyiaran online ilegal. Nah, dari kasus ini, ternyata video akan bertindak tegas pada pembajakan konten atau live streaming ilegal yang dilakukan, termasuk tayangan Piala Dunia 2022 Qatar dan Liga Inggris Premier League. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Selanjutnya, perang teknologi Cina dan Amerika Serikat berlanjut. Hytera dituduh curi teknologi radio seluler Motorola. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan pada Senin 7 Februari bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Cina, Hytera. Mereka menuduh perusahaan ini berkonspirasi dengan karyawan Motorola Solution Inc. untuk mencuri teknologi radio seluler digital dari perusahaan Amerika. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang kedelapan, pemalsuan. Kasus yang pertama, Kejagung akan tetapkan tersangka baru dugaan pemalsuan dokumen tambang.
PT LAM yang seharusnya menjual ore nikel ke PT Antam sebagai kontraktor penambangan di wilayah konsesi tersebut akan tetap pada kenyataannya. PT LAM justru mendelegasikan mandat itu kepada puluhan perusahaan lain yang langsung menambang di wilayah konsesi. Konsesi PT Antam meskipun belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Baca artikelnya melalui link berikut. Yang kedua, Inspektorat dalam kasus pemalsuan berkas PPDB oleh ASN Bandar Lampung. Inspektorat Kota Bandar Lampung terus mendalami kasus pemalsuan berkas penerimaan peserta didik baru PPDB yang diduga dilakukan oleh oknum operator sipil negara ASN di kota ini. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Selanjutnya datang dari bikin dokumen kependudukan SIM palsu. Doni diciduk polisi. Doni Atmawijaya, seorang pria warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung ditangkap polisi. Pria berusia 43 tahun ini merupakan seorang pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin mengemudi. Baca artikel Detik Sumbangsel tentang kasus ini melalui link berikut. Selanjutnya, pornografi anak. Kasus yang pertama, awal terbongkar kasus konten pornografi di Pangkal Pinang. Ibu curiga anaknya sering telepon WA. Kasus inisial SE dengan umur 35 tahun yang melakukan tindak pidana muatan pornografi dan kesusilaan. Terbongkar setelah diketahui oleh ibu dari korban yang masih berusia 8 tahun. Sementara itu kini terdapat 11 foto yang dijadikan barang bukti, sedangkan pelaku sudah diamankan di Polresta Pangkal Pinang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Untuk selanjutnya bisa diakses melalui link berikut. Kasus yang kedua datang dari Amerika Serikat. Barreskrim bongkar kasus pelecehan seksual, belasan anak laki-laki jadi korban. Awal mula pengungkapan kasus dari adanya laporan National Center of Missing and Exploited Children (NCMEX). LSM asal Amerika Serikat yang menemukan peredaran foto dan video terkait pornografi anak di media sosial. Setelah dipelajari lebih mendalam, terungkap ada jaringan pornografi anak yang dikendalikan FR usia 25 tahun yang beroperasi di Tulungagung, JA 27 tahun di Semarang, Yogyakarta, dan Bandung, serta FH 23 tahun yang berada di kota Cirebon. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang ketiga, kasus yang berikutnya yaitu datang dari Chicago pada Rabu 14 bulan 9 bulan 9 yang lalu. R. Kelly didakwa bersalah dalam kasus pornografi anak. R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu 14 November waktu Amerika Serikat. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk adegan baptisnya yang saat itu berumur 14 tahun. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang berikutnya yaitu cyberbullying. Kasus pertama datang dari Kasus yang pertama yaitu tak habis pikir, wanita ini lakukan cyberbullying dan penipuan ke anak sendiri. Dilansir di liputan6.com dari Auditi Sentral Sabtu 24 bulan 12 2022, seorang yang juga melatih bola basket di Michigan diduga melakukan cyberbullying serta catfishing atau penipuan terhadap putrinya sendiri serta kekasih anaknya selama lebih dari 1 tahun. Aksi tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS ataupun pesan melalui media sosial sebanyak 12 SMS dan pesan setiap harinya. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang kedua,
Kasus kedua, bocah sekolah dasar korban perundungan di Tasikmalaya meninggal. Praktisi ungkap dampak kekerasan cyber. Dampak kekerasan cyber menjatuhkan mental korban, apalagi sebelumnya korban sering mendapatkan perundungan. Bisa jadi pelaku tidak memiliki tujuan secara ekonomi ketika merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Untuk selengkapnya bisa dibaca melalui link berikut. Berikutnya, kasus bullying bermain game online di Malang berujung maut. Sakit hati akibat sering diolok-olok saat bermain game online. Seorang pemuda di kota Malang membunuh temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan dengan memukulkan palu ke kepala korban hingga tewas. Pembunuhan bermula saat keduanya bermain game online. Saat bermain tersebut, pelaku mengaku sering diolok-olok dan dimaki-maki oleh korban. Akibatnya, makian korban pelaku pun merasa sakit hati dan melakukan yang namanya tindak kekerasan. Untuk selengkapnya, bisa dibaca melalui link berikut. Yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu. Bahar bin Smith jadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Gus Yahya apresiasi Polri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Cholif Stakuf atau Gus Yahya memberikan tanggapannya terhadap kasus dugaan penyebaran berita bohong yang menjerat Bahar bin Smith. Gus Yahya mengapresiasi langkah Polri dan mengambil tindakan tegas pada perilaku intoleran, propaganda radikal, serta penyebaran informasi palsu. Untuk kelengkapan beritanya bisa dibaca melalui link berikut. Berita selanjutnya, merasakan dirugikan karena rumor Burning Sun. Han Hyo-jo tuntut 33 orang. Han Hyo-jo mulai mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi palsu dan membuat komentar jahat tentang dirinya. Ia dikabarkan telah membuat tuntutan untuk melawan 33 orang yang membuat berita bohong tentang keanggotaannya di klub Burning Sun. Untuk kelengkapan beritanya bisa dibaca melalui link berikut. Yang ketiga, kasus ketiga. Status kasus Rocky Gerung naik menjadi penyidikan di Barreskrim Polri. Buntut dugaan ujaran kebencian. Buntut kasus penyebaran berita bohong atau hoax dengan terlapor pengawal politik Rocky Gerung. Pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan mendalam. Bahkan hingga saat ini kasus yang ditangani di Tipidum Barreskrim Polri terkait dengan dugaan berita bohong atau hoax tersebut dikabarkan sudah naik ke tahap penyidikan. Untuk kelengkapan beritanya bisa dibaca melalui link berikut. 12. Peretasan email. Mata-mata Rusia didakwa terkait peretasan Yahoo pada tahun 2014. Pemerintah Rusia menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas cyber ilegal apapun. Sehari setelah Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan dakwaan terhadap dua mata-mata Rusia dan dua orang lainnya yang diduga mencuri informasi pribadi jutaan orang dalam kasus peretasan Yahoo di tahun 2014. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Kamis 16/3, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada badan pemerintah Rusia, termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) yang terlibat. Untuk kelengkapan bertanya bisa dibaca melalui link berikut. Berita selanjutnya, lusinan email Kemenku Amerika Serikat disebut dibobol hacker Rusia. Peretasan masalah yang menyeret Microsoft minggu lalu dikatakan merupakan perbuatan Rusia. Sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut negara itu menjadi dalam penyerangan sejumlah lembaga pemerintahan. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Kasus berikutnya, kebocoran data 235 juta informasi pengguna Twitter terekspos di internet. Mengutip laman The National News, Kamis tanggal 5 bulan 1 2023, menurut perusahaan cyber asal Israel Hudson Rock, data yang terekspos terdiri dari username, alamat email, screen name, sejumlah followers, tanggal pembuatan akun mereka, hingga nomor telepon penggunanya. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Ke-13, pengintaian.
Kasus perampokan toko emas Apple Boyolali, pelaku sempat mengintai sehari sebelum beraksi. Pelaku perampok toko emas Sriti depan pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, rupanya sempat melakukan pengintaian sebelum beraksi. Pelaku kemudian melakukan aksi perampokan toko emas Ampel Boyolali pada tanggal 28 September 2023. Dilakukan di jam yang sama seperti saat pelaku melakukan pengintaian. Untuk kelengkapan beritanya bisa dibaca melalui link berikut. Selanjutnya, pengintaian Ponpes di Ciracas, Satgas Nusantara ceritanya bohong. Kepala Satgas Satuan Gabungan Nusantara Irjen Gatot Edi Pramono mengatakan pihaknya telah mengecek langsung kasus pengintaian pondok pesantren Al-Husainiyah Ciracas, Jakarta Timur. Hasilnya, keterangan awal yang diberikan pria terduga pengintai ponpes dinilai bohong belaka. Gatot mengatakan dalam keterangan awal, Ahmad mengaku diperintah seorang dengan imbalan uang Rp 500.000 untuk mengintai pondok pesantren itu. Namun, bila gagal, Ahmad mengatakan istrinya akan disandera oleh orang yang menyuruhnya. Selanjutnya, silakan baca di artikel yang telah disediakan linknya di bawah. Berita selanjutnya, pelaku sempat menawarkan ponsel sebelum bunuh dan perkosa gadis Badui. Kasus pembunuhan dialami seorang gadis Badui yang sudah direncanakan para pelaku. Para pelaku telah melakukan pengintaian selama 1 bulan sebelum menjalankan aksinya. Setelah melakukan pengintaian itu, para pelaku mengetahui waktu korban sendiri di dalam gubuk dan saat ditinggal oleh orang tuanya, berladang serta kakaknya. Untuk kelengkapan berita bisa diakses melalui link berikut. Ke-14, penggelapan. Kasus pertama yaitu JPU hadirkan 3 saksi kasus penggelapan, ungkap bagaimana sertifikat keluar berangkas. Sidang kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa mantan bos Jawa Pos Group Zainal Muttaqin kini memasuki keterangan saksi-saksi. Kuasa hukum terdakwa Sugeng Teguh Santoso sempat menolak keberadaan saksi suriannya. Direktur PT Duta Banua Banjar ini dinilai Sugeng tak ada korelasinya dengan kasus yang saat ini tengah berproses di PN Balikpapan. Untuk kelengkapan berita bisa diakses melalui link berikut. Berita selanjutnya, si kembar penjual iPhone juga dipolisikan kasus penggelapan mobil. Si kembar Rihanna dan Rihani yang diduga sebagai pelaku penipuan iPhone dengan kerugian mencapai 30 miliar ribu rupiah ternyata juga dilaporkan terkait penggelapan mobil. Laporan dilayangkan ke Polsek Kebayoran Baru oleh pemilik mobil rental berinisial IR pada 11 Januari yang lalu. Sedangkan pihak terlapor dalam laporan itu adalah Rihanna. Baca selengkapnya melalui link yang telah disediakan. Kasus selanjutnya yaitu penggelapan solar. 3 karyawan swasta di Merapun diamankan polisi. Polsek Kelai mengamankan 3 karyawan swasta yang terlibat dalam kasus penggelapan bahan bakar minyak di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Merapun, Kecamatan Kelai pada Kamis 1 Juni 2023 sekira pukul 1 malam. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS 42 tahun, MI 30 tahun, dan RY 25 tahun. Untuk kelengkapan bertanya bisa diakses melalui link yang telah disediakan. Yang ke-15, kejahatan keuangan online. Berita yang pertama, korban penipuan online banking di Australia bertambah Rp 300 juta, terkuras dalam 2 menit. Selama 25 tahun, Helen Chahil mengurus pembukuan perusahaan di Melbourne, Australia. Dia terkadang mengalami kesulitan melakukan online banking. Itu sebabnya ketika di satu hari yang sangat sibuk pada 26 Mei yang lalu, dia merasa aneh karena butuh waktu lama untuk bisa login ke akun banknya. Untuk kelengkapan bertanya bisa diakses melalui link berikut. Yang kedua, pembobolan M-Banking. Kaspersky 356.000 phishing sektor keuangan dari Republik Indonesia terjadi tahun 2022. Perusahaan keuangan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau M-Banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Moskow
Rusia itu memberikan data terbaru yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan sektor keuangan. Selanjutnya bisa diakses melalui link berikut. Dosen S2 dan pejabat Polri saja jadi korban. Perlu edukasi masif untuk menjaga penipuan online. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 130.000 kasus penipuan online di tahun yang lalu. Korban tidak hanya orang dari pendidikan rendah, tapi juga berpendidikan tinggi. Padahal orang yang berpendidikan tinggi itu mestinya lebih kritis menghadapi situasi yang mencurigakan atau janggal. Untuk selengkapnya dari berita ini ya, bisa diakses melalui link berikut. Yang ke-16, pelanggaran privasi. Langgar privasi anak di YouTube. Google didenda 200 juta dolar. Gugatan terhadap YouTube dibuat oleh kelompok privasi yang mengatakan platform ini telah mengumpulkan data penggunanya yang berada di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Dilakukan YouTube untuk kepentingan mendalam target iklan mereka. Regulator di Amerika Serikat telah lama mendapatkan bahwa Google gagal melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya dan mengumpulkan data mereka melalui YouTube. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Twitter didenda Rp 2,1 triliun akibat pelanggaran privasi pengguna. Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan juga Komisi Perdagangan Federal FTC sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,1 triliun rupiah akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa penggunaan data nomor telepon untuk penargetan iklan. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. WhatsApp didenda Rp 3,8 triliun. WhatsApp didenda senilai 225 juta euro atau sekitar 3,8 triliun rupiah terkait dengan masalah privasi. Denda tersebut dijatuhkan oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) setelah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran data pribadi. Selanjutnya bisa diakses melalui link berikut. 17. Pencurian akses. Dr. Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus akses ilegal. Dokter kecantikan sekaligus YouTuber bernama Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pencurian data atau akses ilegal. Penahanan terhadap Richard Lee dilakukan oleh Polda Metro Jaya mulai dari Senin, tanggal 27 bulan 12 2021 malam. Selengkapnya bisa dibaca melalui link berikut. Yang kedua, kasus pencurian modus akses ilegal mahasiswa asal Magelang diduga takber aksi sendirian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan tersangka kasus pencurian dengan modus menggunakan akses ilegal, yakni RFP 20 tahun alias A diduga tidak beraksi sendirian. Seperti diketahui, RFP yang merupakan mahasiswa asal Magelang dicium jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas kasus tersebut. Untuk selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Polisi kembali tangkap satu pelaku pencurian kasus ilegal akses e-commerce Sub Express. Seorang pria berinisial RJ 27 tahun dibekuk polisi terkait kasus ilegal akses di e-commerce Sub Express. Pelaku ditangkap lantaran mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Tersangka RJ dalam kasus tersebut berperan menampung dana hasil curian yang dilakukan oleh tersangka RFP alias A. Selengkapnya bisa dibaca melalui link berikut. 18. Kejahatan seksual. Secara resmi ditahan atas kasus seksual Miss Universe Indonesia. Andrea Saradewia atau Sarah Hendra Praja selaku COO Miss Universe Indonesia MUI diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi saat dilakukan body check selama gelaran Miss Universe Indonesia pada tahun 2003. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Selanjutnya, Jero Dasaran Ali ditetapkan menjadi tersangka pelecehan seksual. Penyidik ini Perlindungan Perempuan Anak PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan menetapkan Jero Dasaran Ali JDA sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. Status tersangka ini telah ditetapkan pada Senin tanggal 9 bulan 10 2023 saat ia menjalani pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Baca artikel lengkapnya di link berikut.
Ketiga, elus tubuh santriwatinya, pemilik ponpes di Langkat ditangkap kasus pelecehan seksual. Polres Langkat melakukan penahanan terhadap pemilik pondok pesantren di Kecamatan Padang, Tualang berinisial K, Selasa 17 Oktober 2023. Hal tersebut sejalan dengan penetapan tersangka terhadap K dalam kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual. Pelaku dugaan pencabulan itu diamankan dari tempatnya Ponpes pada Selasa 17 Oktober 2023, kata Kasih Humas Polres Langkat AKP S. Yudianto, Kamis 19 Oktober 2023. Untuk kelengkapan bertanya bisa diakses melalui link berikut. 19. Pemerasan online. Kasus yang pertama, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung, bermotif foto dan video bugil korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Senjata pemerasnya adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana. Kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Komisaris Hendro Pandowo di Bandung, Kamis 12 April 2018 yang lalu. Untuk gambar bertanya bisa diakses melalui link berikut. Yang kedua, usut kasus pemerasan dan penipuan Open BO. Polisi bakal panggil korban minggu ini. Seorang pria berinisial E diduga menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh seorang wanita penyedia jasa booking order atau BO di Instagram. Sebelumnya diberitakan seorang pria berinisial E menjadi korban kasus pemerasan bermodus Open BO. Dalam kasus ini pria itu disebut berugi dengan dengan total kerugian yaitu 9 juta rupiah. Untuk selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Selanjutnya, beroperasi dari Jakarta, puluhan warga negara asing dari Cina menjalankan aksi pemeriksaan online. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Auliansa Lubis mengatakan 48 orang warga negara asing atau WNA Cina dan Vietnam ditangkap kemarin malam, Jumat 12 November 2021, lantaran terlibat kasus penipuan dan pemerasan. Auliansa menjelaskan bahwa para WNA Cina pelaku penipuan dan pemerasan yang terdiri dari 44 orang pria dan 4 orang wanita itu melangsungkan aksinya menggunakan aplikasi perjodohan dengan target warga negara Cina dan Taiwan. Selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang terakhir, yang ke-20, kejahatan sumber daya komputer. Mantan pejabat pemerintah Cina dipenjara seumur hidup terkait penambangan Bitcoin ilegal. Xiao Yi, yang merupakan seorang mantan pejabat pemerintah di negara Cina, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bahkan ini dijatuhkan padanya lantaran keterlibatannya dalam mendukung operasi penambangan Bitcoin ilegal dalam skala besar. Dalam persidangan, ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Kelengkapan berita bisa diakses melalui link berikut. Yang selanjutnya, tipu investor, pendiri penambang kripto Ponzi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Salah satu pendiri Airbit Club telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara 7 bulan sebelumnya. Salah satu pendiri Airbit Club, Pablo Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di Pengadilan Listrik Amerika Serikat pada Maret. Pelaku telah menipu investor lebih dari 100 juta dolar. Jaksa Amerika untuk Distrik Selatan New York Domain Williams mengatakan Rodriguez memang sah investor yang tidak canggih dan janji palsu dana mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambangan kripto yang tidak sah. Dengan penambangan kripto yang sah, selengkapnya bisa diakses melalui link berikut. Yang terakhir, Facebook media sosial paling banyak bermuatan radikal tahun 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menemukan ada 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikalisme selama 2022. Kasus menjadi media sosial yang memuat unsur radikalisme terbanyak. Hal itu dikatakan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam konferensi pers akhir tahun di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, tanggal 28 Desember 2022. Berita ini bisa diakses melalui link berikut. Itulah tadi penjelasan dari jenis-jenis cybercrime dan contoh-contoh kasusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.